Sebelumnya mohon maaf, mungkin belum memegang kopiannya. Insya Allah ahad depan saya baru mengirimkannya 3 hari yang lalu kalau tidak salah pada pengurus. Berikut dengan materi yang pernah saya sampaikan tentang ma'rifatul insan, ya, fil Quranil Karim, pengenalan manusia dalam Al-Quranul Karim. Baik, kita lanjutkan khotiman rahimakumullah tentang makanatul akhlak fil Islam, atau kedudukan akhlak dalam Islam, ya. Jadi kedudukan akhlak, posisinya seperti apa di dalam Islam. Baik, yang pertama, poin pertama kedudukan akhlak dalam Islam yaitu ta'lilur risalah, sebab diutusnya Rasul, sebab diturunkannya risalah agama ini adalah karena akhlak, ya. Jadi betapa kedudukan akhlak dalam Islam itu sangat penting, ya, karena dia menjadi ta'lilur risalah, menjadi sebab atau alasan diutusnya Nabi Muhammad SAW, sebab menjadi alasan diturunkannya risalah kenabian, sebagaimana sabda Rasul dalam riwayat Bukhari, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, ya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, ya, untuk memuliakan akhlak manusia, ya. Jadi sebab diutusnya Rasulullah itu karena akhlak, sebab kita tahu dalam sirah beliau bagaimana kehidupan khususnya Jazirah Arab sebelum diutus Nabi Muhammad SAW. Jadi pra kenabian, bagaimana kondisi kehidupan bangsa Arab secara khusus, secara umum tentu dunia saat ini, ya, terkait dengan penyimpangan akidah, ya, kemusyrikan di mana-mana, kejahiliahan, ya, disebutnya makanya dengan asrul jahiliyah, ya, fase jahiliyah atau masa-masa jahiliyah. Bukan jahiliyah di sini dimaknai mereka bodoh secara intelektual, ya, atau secara ilmu pengetahuan, tidak. Tapi jahiliyah itu lebih kepada bodoh terhadap agama, tidak tahu tentang syariat, ya. Sebab kalau secara ilmu pengetahuan dalam Al-Quran, Masya Allah, ya, umat-umat terdahulu itu jauh lebih hebat mungkin dibanding kita. Bagaimana kaum Ad, kaum Samud, ya, wa Samud alladzina jabu sakhra bil wad. Kaum Samud itu bisa bikin rumah dari batu, Pak, yang disebut dengan zaman batu, ya. Jadi rumah mereka memahat batu menjadi rumah dengan alat-alat yang serba terbatas. Kalau sekarang bikin terowongan, ya, di bawahnya gunung batu, atau gunung batu itu ditembus menjadi sebuah terowongan, ya alatnya canggih-canggih, ya. Kita tahu kayak terowongan Mina itu kan sebenarnya bukit-bukit bebatuan di Mina itu, ya. Ada berapa terowongan Mina itu kan sebenarnya nggak satu, cuman kita tahu terowongan Mina itu karena tragedi Mina di tahun 90, ya. Lalu kemudian dibuat lagi oleh kerajaan Saudi terowongan untuk bisa dua arah. Terowongan Mina itu karena satu arah, kan, ya. Lalu ketemu kemudian menumpuk, ya, akhirnya qadarullah terjadi musibah, ya. Itu kan gunung batu, Pak, ya. Gunung batu Mekah itu memang disebut biwadin ghairi zizar'in, itu, ya, lembah yang umumnya dalam pikiran kita kalau lembah itu ya hijau, Pak,
Kalau lembah itu subur, ya, sumber air, sumber kehidupan. Ya, bagaimana bangsa-bangsa di Mesir kuno, Mesopotamia gitu ya, Nil dan lain sebagainya, lembah subur. Tetapi yang namanya Mekah, kata Allah dalam Al-Quran, ya, di wadin ghairi zizar'in, ketika Nabi Ibrahim, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku menempatkan keluargaku, anakku ini di lembah yang tidak ada pepohonan, artinya nggak ada kehidupan, karena memang batu semua, susah untuk tumbuh, ya, tanaman di situ, buah-buahan. Maka Mekah itu ya sampai sekarang gersang sebenarnya, ya, bebatuan semua, tetapi dari batu itu kemudian bisa dibuat terowongan, jalan, menembus gitu ya, gunung bebatuan itu. Jadi secara ilmu pengetahuan, kaum Ad, kaum Tsamud itu luar biasa, termasuk juga peninggalan ya Mesir kuno, artinya piramid dan lain sebagainya. Itu piramid itu kan satu batunya itu konon beratnya itu 9 sampai 12 ton. Dan itu dibawa dari Aswan. Ya, Aswan itu perbatasan dengan Sudan. Sekitar 900 kilo ke Kairo itu. Jakarta Surabaya mungkin, Pak, lebih bahkan. Ya. Tapi dibawa dengan manual gitu, Pak. Ya, belum ada alat berat seperti sekarang yang canggih-canggih. Ya. Jadi Aswan itu tinggal nyebrang saja pakai kapal laut, itu sudah Sudan. Ya. Jaraknya jauh ke tempat piramid di Giza, ya, di provinsi Giza berseberangan dengan Kairo, terhalang sungai Nil, itu hampir 900 km. Tetapi luar biasa kan, secara ilmu pengetahuan mereka nggak kalah. Tetapi jahiliyah di sini adalah akhlak, ya, terjadi krisis akidah, krisis akhlak. Bagaimana hampir semua jenis kejahatan itu di masa jahiliyah ada. Ya. Lalu diutus Rasul, karena sebab alasan itu Allah menurunkan risalah, Allah mengutus nabinya, dengan dikuatkan dalam hadis beliau, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Lalu yang kedua, kedudukan akhlak dalam Islam itu ta'rifuddin, sebagai definisi dari agama. Jadi Rasul pernah ditanya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul ditanya, "Mad-din, ya Rasulullah, agama itu apa?" Definisi agama itu apa? Din itu apa sih? Apa kata Rasulullah? Singkat saja Rasul bersabda, menjawabnya, husnul khuluq. Ya. Agama itu akhlak yang baik, ya sudah. Artinya orang yang tidak beragama itu mustahil punya akhlak yang baik, dan orang yang beragama itu harus memiliki akhlak yang baik. Ya. Bahkan kesempurnaan agama dan keimanan seseorang dilihat dari akhlak. Ya. Jadi kata Rasulullah, agama itu apa? Enggak usah panjang-panjang. Rasul tidak menjelaskan agama itu, walaupun di kesempatan hadis yang lain, ya, itulah keistimewaan seorang Nabi Muhammad, diberikan oleh Allah kemampuan jawami'ul kalim, kemampuan kata-kata yang singkat tapi padat, ya, singkat tapi maknanya sangat luas, sangat dalam. Ya. Walaupun kadang-kadang Rasul juga menjawab dengan detail, tergantung sikonnya dan tergantung siapa yang nanya. Dalam beberapa hadis, kalau yang bertanyanya orang Arab Badui, orang gunung, yang mungkin agak jauh dari peradaban, dari keilmuan, itu Rasul nggak pernah panjang, singkat tapi praktis, yang mudah dipraktekkan, tidak membuat orang Arab Badui harus mengerutkan dahinya gitu, harus mikir. Tapi kalau sahabat yang bertanya, wajar Rasulullah detail, karena keilmuan sahabat lain. Mereka dibina langsung oleh Rasulullah, ya, mereka ditarbiyah langsung oleh Rasulullah, sehingga kalaupun agak panjang jawaban Rasul, penjelasan Rasul, ya wajar. Mereka mampu mencernanya, mampu menangkapnya, lalu kemudian mengamalkan. Tapi orang Arab Badui ini jangan panjang-panjang, ya.
Jadi Rasul tahu siapa yang bertanya, kondisinya seperti apa, gitu ya. Apakah beliau harus menjawab dengan singkat atau menjawab dengan detail, dengan rinci, panjang lebar. Itu Rasul diberikan kemampuan oleh Allah dalam hal itu, karena beliau punya sifat tabligh tadi ya. Dalam penyampaiannya ya, diibaratkan kata para ulama, sekiranya Rasul bicara ya, andaikan hewan saja bisa mengerti, itu pasti hewan betah ya mendengar Rasulullah berbicara ya. Maka Rasul dapat menjawab ketika ditanya agama itu apa, singkat saja, 2 kata, husnul khuluq, baiknya akhlak atau akhlak yang baik. Karena sudah tercermin orang beragama akhlaknya harus baik. Maaf, agama yang lain kan juga ngajarin akhlak sebenarnya. Dalam persepsi mereka, dalam kemudian pandangan mereka, di setiap agama selain Islam pun ada mereka ajarkan akhlak. Hanya berbeda tentu dengan akhlakul Islami. Karena nanti akan ada karakteristiknya, khosoisnya. Ya. Lalu yang ketiga, al-wusul ila kamalil iman. Ya. Mengantarkan pada iman yang sempurna. Ya, akhlak itu sebagai pengantar atau mengantarkan seseorang kepada keimanan yang sempurna. Kata Rasulullah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sesempurna iman seorang mukmin, maka mereka yang akhlaknya baik. Ya. Jadi bahkan disebutkan sebagai ciri atau tanda kesempurnaan iman seseorang kalau akhlak dia baik. Ya. Mengapa Rasul diutuskan seperti itu? Untuk benar-benar menyempurnakan ya akhlak manusia. Dan Rasul bukan saja itu ya, karena beliau juga sebagai uswah hasanah. Jadi beliau bukan saja menyampaikan, tapi benar-benar menjadi tipe ideal. Ya, seorang yang berakhlak mulia, bukan lagi manusia yang memuji dan menyanjung Rasul, langsung Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh Muhammad, engkau memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Jadi bukan saja beliau menyampaikan secara teori, memang beliau hadir sebagai teladan, kan? Ya, sehingga semua, karena beliau uswah itu posisinya sudah begitu tinggi, Pak. Ya, sempurna dalam konteks manusia. Rasul itu jadi teladan di semua aspek kehidupan. Mohon maaf, bisa saja ada orang yang dalam satu sisi kehidupan memang dia sempurna, tapi sisi yang lain tidak. Tapi Rasul uswah itu semua aspek kehidupan sempurna beliau, karena dibimbing wahyu, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang ingin kita teladani? Rasul sebagai pedagang bisa, Pak. Rasul sebagai seorang suami, jelas uswah, ya. Rasul sebagai seorang anggota masyarakat, beliau uswah. Bahkan Rasul tentu sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin, ya, itu menjadi tipe ideal. Jadi mau dicari aspek kehidupan yang mana dari Rasulullah, pasti beliau yang paling ideal. Ya, karena uswah. Di dalam Al-Quran yang disebut uswatun hasanah cuma 2, Pak, Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Bukan berarti Nabi yang lain kemudian tidak kita jadikan uswah. Tetapi secara langsung Allah menyebutkan uswah itu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Lalu yang keempat, sababun lidukhulil jannati wan najat. Kedudukan akhlak dalam Islam itu karena akhlak yang mulia maksudnya menjadi penyebab seseorang masuk surga wan najat dan selamat. Selamat maksudnya dari siksa neraka. Selamat juga bisa diartikan selamat di dunia dan juga di akhirat tentu. Ya. Jadi gara-gara akhlak bisa mengantarkan orang masuk surga. Ya. Demikian kalau akhlaknya mulia. Demikian juga kalau akhlaknya buruk bisa mengantarkan seseorang masuk neraka. Itu logika terbaliknya, mafhum mukhalafahnya begitu. Kalau akhlak mulia bisa mengantarkan seseorang masuk surga, maka logika di baliknya itu akhlak yang buruk pun bisa mengantarkan seseorang masuk
neraka. Ya. Gara-gara akhlak, maka Rasul pernah ditanya, su'ila an aktsari ma yudkhilun nas al jannah. Ya Rasulullah, Rasul ditanya, apa yang menyebabkan manusia masuk surga? Kebanyakan apa penyebabnya? Kata Rasulullah, taqwallah wa husnul khuluq. Penyebab banyaknya manusia masuk surga adalah bertakwa kepada Allah, tauhid maksudnya. Ya, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Ini lebih juga kepada hablum minan nas. Ya. Interaksi kepada sesama manusia. Jadi itu penyebab orang banyak masuk surga itu tauhidnya, takwa kepada Allahnya, dan juga akhlak yang baiknya. Wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nasu an-nar. Lalu Rasul juga ditanya, penyebab seseorang banyak masuk neraka apa? Yang menyebabkan neraka itu penuh itu kenapa penyebabnya Rasulullah? Kata Rasulullah, al-famu wal faraj. Lisan dan kemaluan. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul menyebutkan ada 2 lubang yang banyak menyebabkan manusia tersungkur ke dalam api neraka. Al-fammu, mulut, wal faraj, dan kemaluan. Ya. Mulut, lisan kan berarti gitu kan. Ya. Gara-gara lisan tuh banyak orang tersungkur ke dalam neraka. Di dunia gara-gara lisan banyak orang kemudian jadi terhina. Ya, gara-gara lisannya. Sekarang agak beranjak mungkin medsos gitu ya, gara-gara jempolnya, gara-gara jarinya. Ya, itu kenapa kemudian semakin menguatkan firman Allah dalam surat Yasin? Kalau sebelum ada medsos mungkin kita nggak terfikir bahwa mengapa nanti di yaumul qiyamah, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu manusia dikunci mulutnya dan tangan yang kemudian berbicara, kaki yang menjadi saksi atas apa yang sudah dikerjakan. Dulu kita hanya melihat tangan itu masalahnya mungkin mencuri ataupun mencelakakan orang, menumpahkan darah, ya, artinya melukai sampai membunuh. Itu tangan. Tapi sekarang lebih luas lagi, ya. Ini kan menguatkan tentu firman Allah bahwa tidak terbayang kok tangan bicara. Emang apa kemudian kegunaannya harus tangan berbicara? Urgensinya apa tangan harus yang berbicara? Nah ternyata banyak juga penyebabnya seseorang masuk neraka itu dengan tangan. Kalau dulu hanya pemahaman kita hanya mencuri dan ya mungkin membunuh, melukai, sekarang banyak melalui medsos, gitu ya. Mencacinya dengan tangan, Pak. Udah lagi nggak dengan mulut, gitu kan. Tapi itu namanya apa? Mahalla alfamu. Ini menggantikan posisi mulut lah tangan gitu. Karena dia yang akan ngomong nanti. Ya, mulut kita yang kemudian dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati kita dalam bermedia sosial. Ya. Sekiranya tidak bermanfaat, nggak usah posting, nggak usah banyak curhat di Facebook gitu ya, di media sosial. Kemudian al-faraj, jelas kemaluan, ya, itu pemahamannya sudah jelas ya, perzinahan dan sebagainya, ya. Lalu yang kelima, kedudukan akhlak dalam Islam, ittisafur Rasul bihusnul khuluq. Rasulullah itu disifati, jadi ketika Allah mensifatkan Rasul itu siapa sih Rasul itu? Atau Rasul itu bagaimana? Yang Allah sifatkan dari sosok Rasul bukan hartanya. Kita kadang kalau mensifatkan orang pasti langsung dengan sisi materi, fisik, ya. Kenal Pak Yusuf nggak? Oh, kenal Pak Yusuf yang mobilnya 10, misalkan gitu Pak. Ya. Langsung kepada fisik atau materi gitu. Ya. Oh, Bapak itu yang rumahnya besar gitu. Ke rumah gitu Pak. Tapi Allah tidak mensifatkan Rasul. Oh, Nabi Muhammad itu yang
kaya misalkan, oh Nabi Muhammad itu yang tampan, oh Nabi Muhammad itu yang istrinya banyak misalkan, oh Nabi Muhammad itu yang begini yang begitu, secara fisik materi tidak. Allah mensifatkan Rasul itu dengan akhlaknya, ya, dan itu akan lebih abadi, Pak. Walaupun kitanya sudah tidak ada. Kalau manusia mengenal kita, mensifatkan kita dengan akhlaknya, itu jauh lebih. Karena kayak harta selesai kita, Pak. Jabatan kita pensiun selesai. Ya, apalagi ketampanan. Bapak usia 50, 60 didandanin gimana juga nggak bisa saingan sama usia 20. Ya, di make up bagaimanapun nggak akan bisa sama. Jadi selesai, Pak, kalau yang tapi disifatkan dengan akhlak, ya, itu abadi. Kenapa jamaah haji dan umroh kalau ditanya secara jujur mereka lebih betah di Madinah daripada di Mekah? Andaikan di Mekah tidak ada Ka'bah, pasti betahan di Madinah, betul nggak? Karena akhlak gitu, beda auranya. Bukan berarti Mekah tidak ini gitu. Tapi lain gitu. Rasul benar-benar membangun akhlak yang luar biasa di kota itu, sehingga menyatu dalam setiap sudut kota tersebut gitu. Bangunannya, orang-orangnya, ya, hawanya bahkan gitu ya. Tapi tentu Mekah magnetnya, segala semua magnet penjuru dunia ya di Mekah. Nah, Ka'bah, ya. Jadi ketika ke Madinah, aduh tenang, sholat nggak buru-buru, baru azan aja udah masih bisa ke dalam dapat. Masjidil Haram mana mungkin Mbak azan kita dapat di dalam, empernya, mending di emper udah dekat WC kadang-kadang sholatnya. Ada yang sengaja deketin mall, jadi assalamualaikum saat masuk mall, ya. Itu akhlak, Pak. Sentuhan Rasulullah di kota Madinah luar biasa. Sungguh pun Rasul hanya 10 tahun berbanding di Mekah sepanjang umur beliau. Tapi kalau kenabian hanya 13 tahun, ya. Tetapi di Mekah beliau 50 tahun kalau dihitung dengan lahirnya beliau. Di Madinah beliau hanya 10 tahun, ya. Di Mekah 53 tahun. Tapi usia kenabian 13 tahun. Pilain, ya. Makanya ketika Rasul ditanya tentang akhlak Nabi, apa yang dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha? Kana khuluquhul Quran. Mau tahu akhlak Rasul? Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, disitulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat. Ya, kita dapati itu ketika membaca Al-Quran. Mau tahu akhlak Rasul? Kata Aisyah radhiyallahu anha, khuluquhul Quran. Itu akhlaknya Rasul. Maka Rasul disebut Al-Quran berjalan. Ya, karena ketika melihat Rasul, ya itu tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat kauniyahnya ada pada beliau. Ya, setelah kita merujuk kepada ayat kauniyahnya Allah SWT, yaitu Al-Quran. Demikian juga tadi yang Allah puji Rasul, innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Yang keenam, ar-rasulu yad'ullaha bi an yuhassinallahu khuluqahu. Rasul berdoa, senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah membaguskan akhlaknya. Rasul yang sudah dibimbing wahyu oleh Allah, akhlaknya, kehidupannya, ya 24 jamnya dibimbing wahyu oleh Allah, masih tetap berdoa minta dibaguskan akhlaknya. Nah, kita yang bukan nabi jarang berdoa ingin membaguskan akhlak. Di samping doa yang kita sering baca kalau bercermin, Allahumma doa cermin enggak? Jangan nggak pernah doa, ngaca-ngaca aja, ya, nggak pernah ngaca Ustaz, ya, karena udah pede. Kalau bapak nggak pernah ngaca, mungkin udah pede gantengnya. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Itu kan doa bercermin. Ya Allah, kama hassanta khalqi, lamnya sukun, sebagaimana engkau membaguskan bentukku, fisikku. Kalau lamnya sukun itu menunjukkan fisik, menunjukkan bentuk ciptaan secara fisik.
Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana engkau telah membaguskan ciptaan engkau dalam bentuk fisikku ini, ya, fi ahsani taqwim, fahassin khuluqi, maka baguskan juga khuluqi, akhlakku. Lamnya dhammah. Itu doa kalau bercermin, Pak. Ya, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau sudah membaguskan dari sisi fisik, udah kita sempurna, Pak. Ya, kita jangan banding, oh enggak Ustaz, saya udah ubanan. Kita udah sempurna, ya, banding makhluk Allah yang lainnya. Ya, kita udah sempurna. Disebutnya juga ahsan taqwim, ya, sesempurna bentuk. Ya, fahassin huluki. Tapi jangan lupa ya Allah, engkau hendak kami mohon kepadamu, baguskanlah akhlakku agar sinkron gitu, Pak. Ada orang yang bagus secara fisik, ganteng, cantik, ya, mempesona secara fisik, tapi akhlaknya Masya Allah, Pak. Tapi akhlak itu bisa kemudian menutupi kekurangan fisik, ya, Pak. Akhlak yang baik itu bisa menutupi kekurangan fisik. Bagaimana seorang Bilal bin Rabah, ya, dengan akhlaknya yang bagus menutupi kekurangan fisik beliau. Makanya kenapa tidak mengejar hanya kesempurnaan fisik, bukan tidak penting, tapi bukan itu tujuannya, tapi kejar kesempurnaan akhlak karena bisa menutupi kekurangan kita secara fisik di mata manusia. Di mata Allah tentu kita semua adalah semua. Tapi kan manusia itu melihat yang zahir, Pak. Manusia kan dalam kata para ulama, nahkum bizawahir wallahu ya'lamu as-sarair. Manusia itu hanya menilai dan menghukumi itu dengan zahirnya saja. Saya cuma lihat Bapak secara zahir, saya nggak bisa menilai Bapak secara batinnya. Wallahu ya'lamu bis-sarair. Hanya Allah yang mengetahui yang tersembunyi dari kita, dari Bapak. Ya. Jadi kalau kemudian saya lihat Bapak wajahnya marah, ya saya cuma bisa menghukumi secara zahir Bapak sedang marah. Tapi secara batiniahnya saya nggak tahu Bapak marah atau enggak. Allahu ya'lamu bis-sarair, itu Allah yang mengetahui. Ya. Tapi manusia memang karakternya, fitrahnya pasti hanya menilai secara zahir saja. Kalau ada kekurangan secara zahir, apa yang bisa menutupi, apa yang bisa kemudian membuat kekurangan zahir itu tidak nampak jelas, yaitu kebagusan secara batiniah, keindahan batiniah, akhlak. Akhlak kan nggak nampak secara zahir, Pak, tapi kemudian dirasakan. Ya, karena banyak tadi orang yang ganteng, cantik, mempesona, tapi akhlaknya Masya Allah. Tapi Bilal bin Rabah bukan seorang yang tampan, ya. Abdullah ibnu Umi Maktum buta, Pak, matanya, ya. Tapi diangkat oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Abasa. Karena apa? Kemuliaan akhlak. Bilal bin Rabah diangkat menjadi muazzin oleh Rasulullah dalam hal suaranya yang nyaring. Abdullah ibnu Umi Maktum pun muazzin kedua Rasulullah karena merdu suaranya. Jadi Rasul punya dua muazzin ini lengkap, saling melengkapi. Satu nyaring suaranya, Bilal itu tinggal naik aja ke Jabal Qubais. Jabal Qubais itu sekarang di sebelah Masjidil Haram itu Istana Raja, ya. Istana Raja itu, Pak, sebelah. Kalau dari hotel itu, hotel yang jam itu sebelah kanannya itu ada kan. Itu Jabal Qubais dulu, Pak. Tempat Bilal naik lalu azan. Itu kedengeran dengan sekeliling kota Mekah itu, Masjidil Haram kedengeran. Kan luas sekali Masjidil Haram, berapa meter hektar gitu, Pak. Bahkan berapa ratus ribu hektar. Ya. Dan Bilal nyaring sekali. Tapi kalau Rasul ingin mendengar yang merdu, Rasul nyuruhnya Abdullah ibnu Umi Maktum. Kedua-duanya secara fisik ada kekurangan dalam tanda petik, tetapi secara akhlak Masya Allah. Karena kan nggak mungkin kalau akhlaknya nggak baik dipilih oleh Rasulullah jadi muadzinnya. Ya pasti harus orang yang memang punya akhlak baik. Jadi Rasul nggak lihat, kalau Rasul mau, Rasul akan pilih Utsman yang tampan, Ali, ya. Tapi Rasul nggak pilih dari segi akhlak, bukan hanya melihat fisik.
Jelas kalau fisik kan relatif gitu. Tapi kalau akhlak kan sandarannya Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu kan pasti kebenarannya mutlak. Tapi kalau fisik relatif, kata orang bagus, kata orang ganteng, mungkin kata yang lain enggak. Kata orang cantik, kata yang lain biasa-biasa aja. Tapi kalau akhlak, wah dia jujur. Itu pasti semua mengakui gitu. Kejujuran itu punya nilai yang sama dalam syariat Islam. Kalau dia orangnya amanah, itu pasti semua mengakui. Tapi kalau dia ganteng, ya, tapi orangnya nggak amanah, ya, akhlak gitu. Nah, salah satu doa Rasulullah, ya, tentu idealnya kalau ganteng sekaligus akhlak gitu ya, kayak Nabi Yusuf misalkan, Pak. Itu ideal misalkan. Ya, tetapi yang fisik kan relatif, ya. Nabi Yusuf kan memang dianugerahkan oleh Allah wajah yang tampan dan akhlak yang baik. Konon 1/4 wajah seluruh penduduk muka bumi ini ada di Nabi Yusuf, ketampanannya. Ada juga yang berpendapat setengahnya dari seluruh penduduk bumi itu ketampanannya ada di Nabi Yusuf. Kalau setengah, kita tinggal berapa persen, Pak? Kita dapat persannya mungkin ya. Sisa-sisanya juga enggak ya. Nah, ini salah satu doa yang Rasulullah ajarkan, Allahumma hdini, ya Allah tunjukkan aku, beri aku hidayah li ahsanil akhlaq, kepada akhlak yang baik. Fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Itu bedanya akhlak. Akhlak memang anugerah dari Allah. Akhlak itu memang ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhlak itu sesuatu yang harus diikhtiarkan. Tetapi kemudian kita harus minta agar dimudahkan ikhtiarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasrif anni sayyi'aha, dan jauhkan, palingkan aku dari akhlak yang buruk. Fa innahu la yasrifu anni sayyi'aha illa anta, karena tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Ya, itu doanya, Pak. Nanti bisa Bapak. Enggak, jadi maksudnya gini, kalau fisik kan Bapak ngedoa pengen ganteng kan udah terlambat, Pak. Udah nggak bisa gitu, Pak. Kalau fisik usia Bapak mau mendoakan minta ganteng, tapi untuk akhlak nggak ada kata terlambat walaupun sudah usia pensiun gitu. Ya. Tapi kalau fisik ya terlambat sudah, Pak. Selesai. Ya, jangan terlalu mikirin fisik sekarang, akhlak. Ya, karena itu yang menyebabkan kita masuk surga, menyebabkan seseorang masuk surga karena akhlak. Ya, jangan minta ya saya ganteng, enggak. Ustaz, kalau saya baca doa ini apa terlambat? Enggak ada kata terlambat, karena yang kita minta bukan ketampanan ataupun kesempurnaan fisik, bukan. Yang kita minta adalah kemuliaan akhlak. Ya. Dan itu buat siapa saja, nggak hanya orang yang masih usianya muda, yang sudah tua pun bisa dan berhak mendapatkan akhlak yang mulia. Ya, ini salah satu doanya, mungkin nanti bapak-bapak bisa hafalkan juga. Saya dibaca dalam sujud, ya, saya dibaca di setiap saat. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, ya, fa innahu la yahdi li ahsaniha illa wasrif anni sayyi'aha fa innahu la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya. Kalau belum hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia juga hafal. Ya. Mudah. Ya Allah, tunjukkan aku kepada akhlak yang baik, karena tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada aku kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Dan palingkan aku dari akhlak yang buruk, karena tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Ya. Dan yang ketujuh, ahabbun nas ila rasul, yang paling dicintai, ya, manusia yang paling dicintai, ya, oleh Rasulullah itu yang akhlaknya baik. Wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Sesungguhnya yang paling aku cintai dan paling dekat majlisnya denganku pada hari kiamat adalah yang akhlaknya baik. Lagi-lagi bukan Rasul yang, kalau kita kan
orang duduk dengan orang terhormat itu pasti dilihat kedudukannya, Pak. Kalau kita rakyat biasa nggak mungkin berdampingan sama pejabat, pasti didahulukan yang setara dengan dia, atau yang lebih dulu tinggi dari dia, baru kemudian yang setara. Nah, kita udah di belakang, Pak. Tapi nanti dekat dengan Rasul itu nggak ada ceritanya orang yang paling kaya, yang paling dekat dengan beliau, atau yang punya jabatan selama di dunia, hidupnya di dunia, yang akan dekat dengan Rasul. Enggak. Berarti kita punya kesempatan dan peluang yang sama, Pak. Karena yang dikejarnya bukan materi tapi akhlak. Ya. Berarti punya peluang yang sama, Pak, kita untuk bisa dekat, ya, aqrabul majlis ila Rasulullah SAW, majlis yang paling dekat dengan Rasul yang akhlaknya baik. Majlis itu tempat duduk kayak gini gitu, Pak, majlis ini. Ya, yang paling dekat dengan Rasul nanti majlisnya, ya, dengan di hari kiamat tuh yang akhlaknya baik. Jadi kita punya kesempatan yang sama, sehingga tidak ada pesimis. Wah, pasti dengan Rasul itu pasti orang yang harus kaya juga, enggak. Atau yang memang sesama nabi lah, enggak juga. Ya. Tapi ternyata yang akhlaknya baik. Oh, berarti kita punya kesempatan yang sama. Ya. Sedikit saya lanjutkan. Ada 7 tadi, ya, makanatul akhlak fil Islam, kedudukan akhlak dalam Islam. Sekarang khosaisul akhlak al-islami, karakteristik akhlak Islami itu seperti apa? Kekhasan, karakteristik itu kan kekhasan, dari bahasa Arab khos, makanya khosais, kekhasan, ciri khas yang tidak dimiliki oleh yang lain. Ini benar-benar ciri khasnya gitu. Itu kan kalau ciri khas itu, ya, tidak dimiliki yang lain. Itu benar-benar ciri khas. Yang pertama asyumul, menyeluruh. Yashmulu jami'a af'alil insan sawa'un ma yata'allaqu bi nafsi aw bi ghairi aw bi afradin aw bi jama'atin aw bi daulatin aw ghairi zalik. Meliputi seluruh perilaku manusia, baik hubungannya terhadap diri sendiri maupun dengan orang lain, baik itu kelompok personal maupun kelompok negara dan lain-lain. Berarti yang namanya akhlak itu menyeluruh, bukan saja antara satu aspek kehidupan, tapi semua aspek kehidupan tadi. Rasul adalah teladan terbaik di semua aspek kehidupan. Jadi jangan parsial mengambil Rasul sebagai bab poligaminya aja kita ramai dengan Rasul, ngikut gitu. Oh, ini sunnah Rasul, ini sunnah Rasul, tapi tahajudnya nggak pernah gitu, ya. Jadi bab poligami ini kan sunnah Rasul, ya. Ini kan ada di dalam Al-Quran, berarti yang tidak poligami atau yang menolak poligami menolak hukum Allah, itu aja, ya. Saya nggak masuk ke dalam detail hukumnya nih. Nanti bapak-bapak kalau masuk dalam hukum detailnya bahaya. Tetapi yang akhlak Rasul yang lain, misalnya beliau tahajudnya, beliau saumnya, beliau kemudian berkata baiknya, itu kita nggak peduli, kita nggak teladani, ya. Itu parsial, kita mengambil satu aspek saja, yang itu masih ngikutin hawa nafsu kalau gitu. Tapi kalau mau teladani seluruh aspek kehidupan Rasulullah, walaupun kita belum bisa sesempurna Rasul, jelas tidak akan bisa, tetapi jangan kemudian kita ambil comot-comot aja yang kita suka, ya, dan kemudian mengenyampingkan yang lain. Karena ciri akhlak Islam itu yang menyeluruh. Buktinya, jangankan bab yang jelas-jelas ibadah, bab yang keseharian saja dalam Islam ada akhlaknya. Untuk sekedar buang air besar, buang air kecil aja ada akhlaknya dalam Islam, ada adabnya. Itu aspek yang menyeluruh, kan? Ya, jadi untuk urusan buang air kecil, buang air besar, makan, minum, yang itu adalah hajat setiap makhluk hidup, bukan cuma manusia, binatang juga sama. Tapi dalam Islam ada akhlaknya, ada adabnya. Itu yang menunjukkan akhlak Islam itu menyeluruh gitu, Pak. Semua aspek kehidupan. Jadi bukan sholatnya saja yang diatur, bukan puasanya, bukan, tetapi hal-hal yang memang keseharian. Ya, bab minum, makan, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, buang air kecil, buang air besar, itu sudah diatur dalam Islam. Ya, saking kekhasannya itu menyeluruh.
Kemudian menyangkut juga personal dan ada komunal, komunitas, individu maupun juga jamaah. Akhlak di situ. Ya, bahkan sampai negara ada akhlak. Ya, berbangsa, bernegara. Itu menunjukkan Islam kan tidak hanya mengurusi hubungan antara Allah dengan makhluknya saja, tapi hubungan sesama juga bagian dari garapan Islam. Yang kedua, luzumuha fil wasail wal ghayat. Komitmen baik dalam sarana maupun dalam tujuan. Ciri khas akhlak Islam itu dia komit, baik sarananya, wasilahnya maupun tujuannya itu sama. Ya, karena sumbernya sama, Al-Qur'an dan hadis. Jadi tidak akan berbeda. Ya, baik sarananya maupun tujuannya. Dalam Al-Quran, wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun. Ada semacam komitmen, perjanjian, ya. Kan kita dipegang itu karena komitmen kita gitu. Manusia itu pasti akan dipegang, dipercaya karena komitmen dia. Akhlak Islam itu komit gitu. Konsisten dalam hal wasilahnya, sarananya, juga dalam hal tujuannya. Jadi nggak mungkin gini, untuk meraih tujuan yang baik nggak mungkin pakai sarana yang buruk gitu kan. Wudu tapi pakai air kencing, itu wudunya tujuannya baik tapi sarananya buruk, bukan gitu. Ya. Sedekah ke masjid, wakaf ke masjid tapi pakai harta haram, kan nggak mungkin. Ya. Atau sebaliknya, sarananya baik tapi tujuannya, ini kan uang saya cari dengan keringat saya, halal, dagang, tapi dipakai mabuk misalnya. Tujuannya untuk mabuk, tujuannya untuk judi, tujuannya untuk berzina, nggak bisa. Nah, akhlak Islam itu dia sinkron, dia komit, wasilahnya harus baik, tujuannya harus baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, tidak mungkin Allah menerima yang jelek, yang kotor. Ya, pasti Allah menerima yang baik. Ya, tujuannya adalah Allah baik, sarana untuk kepada Allahnya juga harus baik. Nggak mungkin kan? Ya, tujuan baik tapi sarana buruk, atau sarana baik tujuannya buruk, ya nggak beda. Nggak akan pernah mencapai keridhaan Allah. Ya. Nah, akhlak itu. Yang ketiga, wuqu'ul jazaa'i fiha. Mendapat balasan. Karakter akhlak Islam itu dapat balasan. Beda dengan ya semacam kearifan lokal atau etika yang biasa di tengah masyarakat tertentu, di masyarakat lain berbeda. Itu nggak ada balasan. Tapi akhlak Islami itu ada balasannya di sisi Allah SWT. Ya. Kenapa? Karena sandarannya iman kan. Nanti akan kita bahas poin tentang iman. Kan akhlak Islami itu fondasinya harus iman gitu. Tanpa iman nggak akan ada balasan. Kita mau berbuat apapun tapi tidak beriman kepada Allah, makanya orang kafir mau dermawan sehebat apapun mereka berbagi dengan sesama, iya secara kemanusiaan dia baik. Tapi kemudian apakah ada pahala di sisi Allah? Jelas kata Allah, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ketika kami hadapkan amal mereka, maka kami jadikan semua amalnya seperti debu yang berterbangan. Gak ada nilainya, Pak. Kenapa? Karena gak ada iman. Kita sudah punya modalnya, iman. Ya, kita lanjutkan dengan akhlak. Akhlak itu praktek atau implementasi dari akhlak dari keimanan kita. Ya, dan akan diberi pahala, Orang jujur dapat pahala. Ya. Orang amanah dapat pahala. Ya, itu karakteristik akhlak Islami, ya. Sebagaimana firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya,
Baik, saya lanjutkan sekali lagi, Pak. Jadi karakteristik akhlak Islami adalah mendapat balasan, ya, balasan yang terbaik bagi yang melakukannya. Lalu yang keempat, tajazubuha ma'al fitrah as-salimah, sesuai dengan fitrah yang benar. Jadi yang namanya akhlak pasti sesuai dengan fitrah. Fitrahnya manusia suka jujur, suka amanah, suka kemudian berbuat baik, itu kan fitrahnya. Hanya kemudian fitrah itu tercampur dengan nafsu, bisikan setan, sehingga akhirnya kena polusi, ya, jadilah akhlak yang buruk. Ya, makanya kata Rasulullah, al-birru husnul khuluq. Yang namanya semua kebaikan, ya, yang namanya kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Ya, wal itsmu, dan dosa itu mahaka fi sadrika wa karihta an yattali alaihin nas. Apa yang membuat jiwa kita tidak tenang dan kita tidak suka diketahui oleh orang lain, itu kan dosa. Jadi kalau kita mau tahu itu dosa atau tidak, satu, jiwa kita tenang nggak habis melakukannya. Yang kedua, apakah kita benci diketahui oleh orang lain? Pada umumnya, ini terlepas nanti dengan ria atau tidaknya. Tapi pada umumnya, orang akan suka kalau perbuatan baiknya itu kemudian diketahui oleh orang lain. Tapi orang tidak akan suka kalau dia berbuat buruk diketahui oleh orang lain. Nah, itu berarti dosa. Ya, makanya mudah saja kemudian mendeteksi ini dosa atau tidak. Begitu sehabis kita melakukannya, ada ketenangan nggak gitu? Karena kalau itu perbuatan baik pasti tenang kita. Ya, kalau kita sudah melakukan perbuatan baik, akhlak yang baik, pasti kita tenang. Ya, misalnya ada masalah dengan saudara, kita sudah memaafkan, tenang. Dia tidak memaafkan ataupun gak minta maaf, itu lain hal. Tapi kita sudah diberikan ketenangan karena kita sudah memaafkan atau kita sudah minta maaf. Ya. Tapi kalau mendendam, itu kan pasti nggak tenang gitu. Ya. Ada masalah tapi kita mendendam, pasti kita nggak akan tenang hidup itu. Berarti dendam itu dosa kan gitu. Mudahnya kan begitu. Ya, tanpa harus mengetahui dalilnya saja, oh berarti. Kenapa kok? Karena nggak tenang. Jadi bisa saja banyak yang menyebabkan kegelisahan dalam kehidupan kita itu karena pastinya dosa. Ya. Itu sesuai fitrah. Bapak nemu uang 100 juta, bawa ke rumah, pasti nggak tenang. Ya. Terus dibelikan ini itu dan lain sebagainya untuk keluarga, dimakannya juga nggak tenang. Tapi bapak dagang, jualan, dapat uang cuma 50.000, bawa pulang ke rumah, beli nasi padang, beli ini itu, secukupnya lah 50.000, dimakan bareng sama keluarga, nikmat, tenang. Kenapa? Karena bukan dosa. Ya, karena kita nggak mencuri atau kita menemukan barang yang belum jelas halal haramnya gitu, syubhat jelas. Ya, jadi dibanding nemu uang 100 juta, deg-degan jangan-jangan yang punya nyusul sama polisi datang, nggak tenang Pak. Ya, itu mudahnya mendeteksi itu dosa ataupun tidak. Yang kelima, yang terakhir, irtibatuhu bima'anil iman,
selalu dikaitkan dengan nilai-nilai keimanan. Coba dalam Al-Quran, kalau pesanannya ada tentang akhlak, perintah Allah tentang akhlak, pasti yang disuruh orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, sabar. Sabar itu akhlak dalam Islam. Yang disuruhnya orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina syuhada lillahi syuhada bil qist. Disuruh adil, pasti disuruhnya orang beriman. Ya, disuruh syukur. Ya ayyuhalladzina amanu syukuru, orang beriman. Ya. Jadi selalu dikaitkan akhlak Islami itu dengan keimanan. Ya. Karena sangat erat kaitannya. Dan yang terakhir sabda Rasulullah, wallahi la yu'min. Rasul bersumpah demi Allah, la yu'min sampai 3 kali Rasulullah bersumpah, man ya Rasulullah, siapa yang disebutkan la yu'min, tidak beriman itu Rasulullah. Di situlah nakis Pak, dalam bahasa Arab. Artinya tidak sempurna, kurang gitu. Bukan tidak beriman, bukan, tapi tidak sempurna keimanan seseorang. Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang tetangganya itu tidak merasa aman dari perbuatan tetangganya. Jadi kalau tetangga kita merasa tidak aman dari perbuatan kita, tidak sempurna keimanan kita. Jadi kalau kehadiran kita membuat tetangga kita malah gelisah, khawatir, nah, bisa jadi kesempurnaan akhlak kita belum ada. Ya. Jadi orang dia merasa aman dari kejahatan tetangganya, maka itu orang yang sempurna iman. Tapi orang yang tidak merasa aman dari kejahatan tetangganya, dia belum sempurna keimanan. Baik, Fatimah rahimakumullah, sampai di sini dulu sementara yang bisa saya sampaikan. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita bahas tentang at-thariqu ilal akhlak, jalan menuju akhlak yang baik, atau caranya, ya tahapannya untuk meraih akhlak yang baik seperti apa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing. Baik, ada pertanyaan?